Hari ini kita masuk ke pembahasan bab baru, yaitu bab elektrokimia. Oke, kita langsung mulai saja ya. Ini merupakan salah satu aplikasi ya ketika kita mempelajari elektrokimia, salah satu aplikasi yang mungkin banyak kita kenal ini dalam sel bahan bakar, fuel cell. Di sini ada suatu sel elektrokimia di mana reaktannya di sini berupa hidrogen dan oksigen. Ya, ini merupakan sel galvani. Nanti dari reaksi redoks antara hidrogen dengan oksigen ini bisa menghasilkan listrik. Ini disebut sel bahan bakar yang ramah lingkungan karena memang hasilnya adalah uap air, ya, ramah terhadap lingkungan. Hanya saja bedanya sel galvani di sini dengan sel galvani lain yang nanti mungkin akan kita bahas. Di sini sel bahan bakar ini listriknya akan terus bisa kita manfaatkan selama kita mengalirkan hidrogen dan juga ada sumber oksigennya. Tapi kalau misalnya dalam baterai biasa yang apakah itu sekali pakai, sel primer atau sel sekunder, pada suatu saat dia akan habis. Tapi kalau ini selama kita mengalirkan hidrogen dan oksigennya, energi listrik ini bisa kita manfaatkan. Ya, bedanya ini reaktannya kontinu ya. Beda dengan sel elektrokimia lain yang akan kita bahas di sini. Apa tujuan kuliah dari kita mempelajari elektrokimia ini? Di antaranya di sini dituliskan ada dua. Yang pertama mempelajari pemanfaatan reaksi redoks spontan sebagai sumber energi. Ya. Jadi di sini juga kita masih membicarakan tentang kespontanan reaksi, tapi khusus untuk reaksi redoks. Ya. Jadi kembali lagi nanti stoikiometri reaksinya, bagaimana cara kita menyetarakan reaksi redoks itu harus dipahami, karena nanti untuk analisis kuantitatifnya kuncinya kita harus tahu dulu bagaimana persamaan reaksi redoksnya. Beda kan ya menyetarakan reaksi asam basa dengan reaksi redoks. Nah, di sini contoh reaksi yang spontan. Kalau misal reaksi yang spontan ini terjadi pada suatu sel galvani atau sel volta. Jadi secara umum di sini kita bisa bagi sel elektrokimia itu menjadi dua. Ada sel volta atau sel galvani, di mana di dalam sel tersebut reaksinya terjadi secara spontan. Sebaliknya, ada sel elektrokimia yang kita sebut sebagai sel elektrolisis, di mana dalam sel tersebut reaksinya tidak terjadi secara spontan. Nah, mungkin di sini coba kita rangkumkan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan bahas lebih detail. Ya, kita lihat dulu sekilas. Dalam sel volta atau sel galvani di sini contohnya ada logam Zn yang dicelupkan ke dalam Zn2+, kemudian ada logam Cu yang dicelupkan ke dalam larutan Cu2+. Seandainya misalnya kita celupkan logam Zn seng ke dalam larutan Cu2+, berdasarkan potensial reduksinya, ini reaksinya sebetulnya akan spontan terjadi. Kalau misalnya terjadi dalam satu wadah misalnya ya, kita punya ini adalah larutannya Cu2+, lalu kita celupkan. Ini adalah seng misalnya. Reaksinya spontan, ditandai dengan apa? Ditandai dengan nanti ada endapan Cu di Zn. Zn-nya teroksidasi menjadi Zn2+, Cu2+-nya tereduksi menjadi Cu. Tapi dengan cara seperti ini, kan reaksi spontan itu nanti menghasilkan energi. Kita tidak bisa memanfaatkan energi dari reaksi redoks tersebut karena ini mungkin akan dilepaskan hanya sebagai kalor. Nah, untuk bisa memanfaatkan reaksi spontan tersebut, kita coba pisah reaksi setengah selnya menjadi ini komponen untuk terjadi reaksi oksidasinya Zn menjadi Zn2+, lalu yang satunya lagi reduksinya Cu2+ menjadi Cu. Kita pisahkan dulu.
Kalau dipisahkan dalam 2 gelas kimia kan belum, selama tidak kita hubungkan, tidak akan terjadi reaksi redoks spontan. Nah, bagaimana cara memanfaatkan energi yang dihasilkannya? Kita coba buat rangkaian yang menghubungkan. Di sini ada 2 rangkaian, ada rangkaian dalam, ya, yang dimana energinya di sini dalam bentuk listrik, ya, aliran elektron. Kita bisa manfaatkan kalau kita hubungkan dengan device yang lain, baru kita bisa memanfaatkan energi dari redoks tersebut. Di sini ada elektron yang mengalir pada rangkaian luar, kemudian di rangkaian dalam, listrik dialirkan melalui pergerakan ion-ion di dalam larutan. Begitu kita hubungkan rangkaian ini, maka ini nanti akan ada arus yang mengalir atau elektron yang mengalir. Dari mana? Elektron, karena ini reaksinya spontan, pertama akan dihasilkan dari reaksi di anoda. Anoda ini elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Istilahnya sama, baik di dalam sel volta maupun di dalam sel elektrolisis. Jadi kalau dulu saya masih ingat waktu SMA biasanya ini dihafal, ya, ada singkatan apa KNAP, ada KEPAN gitu. Katoda positif, anoda negatif. Nah, sebetulnya ini nggak perlu dihafal. Kalau dihafal nanti takutnya kebolak-balik, tapi dipahami saja. Yang pasti istilah anoda itu tempat terjadinya oksidasi, katoda tempat terjadinya reduksi. Sama baik di sel volta maupun di sel elektrolisis. Listrik mengalir dari mana? Elektron mengalir dari mana? Dari anoda, karena di sini di anoda terjadi reaksi oksidasi spontan menghasilkan elektron. Aliran elektron terjadi di rangkaian luar melalui kawat, ya, di sini. Jadi elektron mengalir dari anoda ke katoda. Karena di sini kaya akan elektron, jadi di antar muka, ya, larutan dengan anoda di sini terjadi reaksi Zn-nya menjadi Zn2+. Jadi di sekitar anoda ini nanti kaya akan muatan positif di sekitar larutannya, ya, di larutan sekitar anodanya. Kaya akan muatan positif dari Zn2+, lalu di anodanya, elektroda sengnya ini banyak atau kaya akan elektron. Karena dilepaskan elektron, makanya di sini bermuatan negatif. Anoda pada sel volta. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Nah, sebaliknya di sini elektron ditangkap oleh katoda, menghasilkan, di sini terjadi reduksi Cu2+ menjadi Cu. Ya, Cu2+ di sini makin berkurang. Jadi kondisi larutan di sini banyak yang atau muatan positifnya berkurang. Supaya terjadi supaya ini masih terus mengalir, larutan harus tetap netral. Bagaimana caranya? Nah, di sini larutan dihubungkan oleh suatu jembatan garam. Selain untuk menjaga kondisi larutan supaya netral, jembatan garam juga ini fungsinya untuk menghubungkan, ya, larutan di antara wadah yang satu dengan wadah yang lain. Karena ini semakin atau banyak bermuatan positif, misalnya di sini kita punya jembatan garam KCl atau KNO3. Nanti NO3- atau Cl- di sini akan turun untuk menetralkan larutan di sekitar sini. Sebaliknya, karena ini semakin positif, ini semakin negatif, ya. Nanti K+ atau ya KCl dan KNO3, berarti K+ di sini akan menetralkan larutan. Ya. Sebaliknya, kalau dalam sel elektrolisis, ini komponen yang sama, tapi kita ingat bahwa kespontanan kan hanya terjadi dalam satu arah. Ketika Zn ditambah Cu2+ itu spontan, sebaliknya Zn2+ ditambah Cu, ya, ini tidak spontan. Di sini kan yang spontan itu Zn mengalami oksidasi menjadi Zn2+. Tapi Zn2+ menjadi Zn, ketika dipasangkan dengan Cu menjadi Cu2+, oksidasi tembaga, ini tidak terjadi secara spontan. Tapi kita bisa paksa supaya reaksi ini terjadi dengan cara apa? Dengan cara memberikan energi dalam bentuk beda potensial. Karena di sini sel yang sama kan, ya, memiliki potensial selnya
beda potensial di antara dua elektroda ini 1,1 volt, maka ini juga akan berjalan ketika kita memberikan sumber energi atau beda potensial lebih dari 1,1 volt, baru bisa ada elektron yang mengalir. Dari mana? Sama, dari anoda ke katoda. Hanya saja di sini beda muatannya. Kalau di sini anoda yang bermuatan negatif, kalau dalam sel elektrolisis, di sini kan sumber listrik atau arus atau aliran elektron diberikan kepada katoda untuk memulai terjadinya reaksi. Jadi katoda yang bermuatan negatif yang dihubungkan ke kutub negatif. Sebaliknya anoda yang bermuatan atau memiliki kutub positif. Ya, jadi ini sekilas rangkuman sebetulnya apa perbedaan dari sel volta atau sel galvani dengan sel elektrolisis. Yang pertama kita lihat dari kespontanan reaksi. Kalau sel volta ini spontan, kalau sel elektrolisis tidak spontan. Lalu kalau muatan atau kutub anoda pada sel volta negatif, pada sel elektrolisis positif. Sebaliknya untuk katoda. Persamaannya apa? Persamaannya di sini baik katoda dan anoda itu sama-sama masing-masing untuk terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sebelum kita melihat lebih detail sel elektrokimianya, menuliskan atau mengetahui reaksi apa yang terjadi di dalam masing-masing kompartemen atau di setengah sel reaksinya, kita harus bisa menyetarakan reaksi redoks. Ini sedikit review saja, karena kan sebetulnya di semester 1 sudah kita pelajari ya. Apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan transfer elektron dari satu zat ke zat yang lain. Nah, yang namanya juga transfer elektron. Ada yang memberi, ada yang menerima. Proses pemberian elektron atau pelepasan elektron disebut sebagai oksidasi. Dalam hal ini terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Natrium, ya ini 0, bilangan oksidasinya naik menjadi plus 1 dengan cara melepaskan elektron. Nah, lalu di sini harus familiar dengan istilah-istilah ada reduktor, ada oksidator. Reduktor, ya dari namanya berarti dia yang mereduksi spesies lain. Ketika dia mereduksi, ini redoks itu harus selalu berpasangan, tidak bisa terjadi hanya reduksi saja atau oksidasi saja. Ketika dia mereduksi spesies lain, maka dia sendiri mengalami oksidasi. Ya, jadi yang berperan sebagai reduktor, yang mereduksi atau dia mengalami oksidasi itu adalah Na. Kemudian pasangannya di sini tadi ada yang melepaskan elektron. Nah, siapa yang menangkap atau mengambil elektron? Atau proses pengambilan elektron ini kita sebut sebagai proses reduksi. Dalam reduksi, di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi. Contoh spesies yang mengalami reduksi di sini Cl. Cl dalam Cl2 ini biloksnya 0. Dalam Cl- turun menjadi -1. Nah, tadi ada reduktor, sekarang ada oksidator. Berarti dia yang mengalami reduksi atau mengoksidasi spesies lain. Misalnya tadi yang mengoksidasi Na. Jadi Cl2 ini berperan sebagai oksidator. Nah, dari setengah reaksi tersebut kita jumlahkan yang bisa menghilangkan jumlah elektron pada kedua setengah sel. Karena prinsipnya jumlah yang dilepas itu harus sama dengan jumlah yang diterima. Jadi kalau di sini kan kita menuliskannya 1 elektron. Di sini 2 elektron. Harus kita samakan karena jumlah yang melepas dengan jumlah yang diterima itu harus sama. Berarti ini sama saja dengan 2 elektron menjadi 2 Na+ ditambah 2 elektron. Kita jumlahkan, nanti elektronnya akan saling menghilangkan. Sehingga reaksi totalnya 2Na+ ditambah Cl2 menjadi 2Na ditambah Cl2 menjadi 2Na+ ditambah 2Cl-. Nah, untuk mengecek apakah reaksi redoks yang kita setarakan itu sudah betul, sudah setara atau belum,
Yang pertama, yang paling mudah kita lihat dari kesetaraan muatan. Biasanya kalau muatan sudah setara, maka masing-masing unsurnya juga mengikuti. Ya, contoh kita lihat ini 2 plus dikurang 2 min, berarti ini 0 kan ya, di kiri juga 0. Nah, ini masih mudah ya, masih bisa terlihat. Kalau kita cek masing-masing unsurnya juga cepat ya. Tapi nanti kalau misalnya untuk reaksi yang lebih kompleks, misalnya dalam suasana asam atau dalam suasana basa, kita kan biasanya harus cek kembali apakah yang kita setarakan itu sudah benar atau belum. Yang paling mudah coba cek dulu muatannya. Ketika muatannya tidak setara, pasti ada yang salah dalam penyetaraannya. Oke, contoh lain. Ada reaksi, di sini oksidasi Al menjadi Al3+, kita tulis setengah selnya. Jadi di sini kalau kita kenal kan cara menyetarakan reaksi redoks ya, waktu SMA itu kan ada 2 ya. Tapi di sini dalam textbook atau dalam yang disarankan itu sebetulnya yang lebih bermanfaat adalah yang lebih memberikan banyak informasi, kita harus bisa menyetarakan menggunakan cara setengah sel. Jadi kita harus pisah, harus tahu mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Kita bagi 2. Tadi oksidasinya Al menjadi Al3+, lalu Cu2+ menjadi Cu. Kita setarakan jumlah yang mengalami reduksi atau oksidasinya. Cu-nya 1, ya, lalu Cu2+ tinggal nanti kita setarakan muatannya. Ini harus menangkap 2 elektron. Nah, ketika kita menyetarakan dengan cara setengah reaksi, ini bisa langsung terlihat. Elektron itu harus ada di kedua sisi. Ya, ketika di reduksi misalnya di sini ada di sebelah kiri, lalu yang oksidasi ada di sebelah kanan. Ketika kita menuliskan reaksi setengah sel, kok dua-duanya ada di dalam satu sisi? Oh, berarti itu ada yang keliru. Ya. Nah, tadi untuk menjumlahkan, ini jumlah elektronnya harus sama. Yang menyamakan antara 2 dan 3, berarti faktornya di sini kita kalikan 3, ini kita kalikan 2. Sehingga hasil akhirnya reaksi totalnya seperti ini. Kita cek muatannya. 3 kali 2, 6. Di sini 2 kali 3, 6. Kalau muatannya sudah setara, biasanya yang lainnya juga betul. Ya, ini reaksi redoks sederhana. Mengingatkan kembali. Karena nanti untuk menghitung, terutama dalam elektrolisis, ya itu perlu, atau dalam sel galvani juga, ya ada hubungan nanti dengan kesetimbangan. Kita perlu koefisien dalam reaksi redoksnya. Jadi harus bisa dulu, benar dulu dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks. Sekarang kita coba yang lebih kompleks. Kalau tadi tidak melibatkan H+, ya reaksinya sederhana. Sekarang dalam suasana asam. Nanti juga mungkin ada dalam suasana basa. Sebetulnya cara menyetarakannya sama saja. Kalau yang saya ingat dulu waktu SMA itu agak berbeda. Ya, tapi di sini kita bisa permudah baik dalam suasana asam maupun dalam suasana basa. Cara pengerjaannya sama, hanya saja nanti ada satu tahapan lebih ya ketika kita diminta kalau harus menyetarakan dalam suasana basa. Caranya seperti tadi, kita bagi 2. Kita identifikasi dulu di sini mana yang mengalami reaksi reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Ini plus 2 menjadi plus 3, berarti ini terjadi oksidasi. Lalu di sini plus 6 menjadi plus 3. Oh, ini berarti mengalami reduksi. Kita bagi menjadi 2,5 reaksi. Cr2O72- menjadi Cr3+, Fe2+ menjadi Fe3+. Yang kedua, setarakan atom yang mengalami redoksnya, yang mengalami perubahan biloksnya. Di sini Cr-nya ada 2. Oh, ini baru 1, kita kalikan 2. Kalau ini Fe masing-masing sudah sama 1. Setelah itu, di antara O dan H yang kita setarakan terlebih dahulu itu adalah oksigennya. Dan yang kekurangan oksigen kita tambahkan dengan menambahkan air. Di sini oksigen ada 7, di sini tidak ada. Berarti kita tambahkan 7H2O. Yang di sini tidak kita apa-apakan. Lalu tahap yang keempat, setelah oksigen setara, baru kita setarakan H-nya dengan cara menambahkan H+. Akibat penambahan 7H2O berarti di sebelah kanan muncul 14H+.
Berarti di sebelah kiri harus kita tambahkan 14H+. Yang ini karena tidak dipengaruhi H dan O masih sama ya. Kemudian setelah unsur-unsurnya yang kita setarakan, lalu kita setarakan muatannya. Ini min 2 ditambah 14, min 12. Sedangkan di sini ada 6. Berarti supaya setara, ini harus dikurangi dengan 6. Jadi di kanan dan kiri masing-masing plus 6. Sini plus 2, kanan plus 3. Berarti ini yang dikurangi dengan 1 elektron. Sudah setara muatannya. Nah, untuk menghilangkan elektron di kanan dan di kiri, kita kalikan faktor yang bisa menghasilkan jumlah elektron yang sama. Karena ini 6, ini 1, maka ini kali 1, yang di bawah kalikan 6. Sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini. Kalau misalnya ada spesi yang sama di kedua sisi, biasanya nanti ya di dalam suasana basah, di kanan dan kiri muncul H2O, misalnya kita hilangkan, kita sederhanakan. Kemudian ini kan sudah selesai. Bagaimana cara ngeceknya? Apakah untuk meyakinkan atau mereview kembali bahwa reaksinya sudah setara? Yang paling mudah, cek dulu muatannya. 6 kali 2, 12, ditambah 14, 26, dikurangi 2, 24. Sebelah kiri 24, sebelah kanan 6 kali 3, 18, 2 kali 3, 6. 18 tambah 6, 24. Muatan kanan kiri sudah setara. Kalau kita ingin lebih yakin, silakan dicek masing-masing unsurnya. Oke, itu dalam suasana asam. Seandainya diminta dalam suasana basa, untuk reaksi yang lain juga sama ya, tahapan 1-7-nya sama. Lalu di tahapan yang ke-8, karena di sini munculnya H+ kan ya, sedangkan yang diminta dalam suasana basa. Caranya, kita tambahkan di kedua sisi OH- sejumlah yang sama dengan H+-nya. Karena di sini ada 14H+, di sini juga kita tambahkan 14 OH-. Di sini juga muncul 14 OH-. Ada H+ ditambah OH- ini menghasilkan air. Jadi ini ketika digabung, ini menghasilkan 14 H2O. Di sini kan juga ada H2O. Nah, kita coret, kita sederhanakan. Ini 7 hilang, ini menjadi 7. Ya. Nah, di sini sudah muncul komponen basanya. Nah, reaksinya jadinya seperti ini. Kita coba cek muatan. 6 kali 2, 12, dikurangi 2, 10. 6 kali 3, 18, ditambah 6, 24, dikurangi 14, 10. Sudah setara ya. Jadi yang pertama nanti coba latihan dulu untuk berbagai reaksi redoks ya, apapun itu, baik dalam suasana asam, suasana basa, jangan sampai ada yang keliru dari situ, karena kita perlu koefisien reaksinya untuk nanti dalam analisis kuantitatif. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, seperti biasa langsung berbicara saja ya. Oke, kita mulai lihat ke sel elektrokimia yang pertama. Jadi namanya sel Galvani. Ya. Dalam sel Galvani, reaksinya terjadi secara spontan. Ini contohnya kalau kita punya larutan perak nitrat, ya, ini isinya AgNO3, lalu ini adalah kawat tembaga. Kalau kita celupkan kawat tembaga ini ke dalam larutan perak nitrat, kita akan amati larutan berubah warna menjadi biru. Lama-kelamaan ini larutannya semakin biru, kemudian endapan pada kawat tembaganya semakin banyak. Ini menandakan bahwa kalau kita campurkan kita reaksikan Cu dengan AgNO3, terjadi reaksi yang spontan. Dari pengamatan ini, karena yang berwarna biru dari komponen ini yang mungkin adalah Cu2+. Oh, berarti di sini terjadi reaksi oksidasi Cu menjadi Cu2+, lalu Ag+ menjadi
Ag. Jadi di sini endapannya adalah endapan Ag, di sini ada larutan Cu2+. Nah, kalau selnya seperti ini, kita kan tidak bisa memanfaatkan energi listrik atau aliran elektron yang dihasilkan dari pencampuran kedua reaktan ini. Nah, untuk bisa menghasilkan energi listrik, ini harus dipisah selnya. Nanti aliran elektron bisa kita sambungkan ke alat lain yang mau kita manfaatkan aliran elektronnya. Ya. Sel volta atau sel galvani ini bentuk lain ya dari reaksi spontan ini kita bisa buat dalam suatu sel volta atau sel galvani untuk memanfaatkan aliran elektron dari reaksi redoks yang spontan sebagai sumber listrik. Nah, harapannya nanti tujuannya kalian bisa jadi dibolak-balik ya. Dari skema sel elektrokimianya bisa menuliskan persamaan reaksinya, bisa menuliskan notasi selnya atau reaksi sel dalam bentuk singkatnya, atau dibalik dari notasi sel ya, atau boleh dari persamaan reaksi redoksnya, bagaimana sketsa sel elektrokimianya. Ya, lengkapi dengan mana anoda, mana katoda, mana kutub positif, mana kutub negatif, kemana arah aliran elektron. Nah, untuk memanfaatkan aliran elektron, kita pisah tadi ya. Biasanya kita pisah dalam suatu elektroda logam yang dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion logam itu sendiri. Jadi di sini misalnya anodanya tembaga dicelupkan ke dalam larutan tembaga 2+. Misalnya ini dalam bentuk tembaga nitrat. Lalu elektroda perak dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion perak Ag+. Nah, reaksi yang spontan ini akan menghasilkan reaksi yang spontan karena tadi terjadi oksidasi ya dari Cu menjadi Cu2+ menghasilkan elektron. Elektron terkumpul di anoda, muatannya negatif, mengalir dari anoda ke katoda. Di sini elektron ditangkap ya oleh katoda, bereaksi dengan Ag+, menghasilkan Ag. Jadi di sini nanti akan ada endapan Ag pada permukaan kawat perak. Nah, karena tadi di sini ini akan bertambah positif ya, nanti ion negatif dari jembatan garam akan menetralkan. Ini akan bertambah negatif, nanti ion positif dari jembatan garam yang akan menetralkan larutan di sekitar sini. Supaya aliran elektronnya masih mengalir sampai terjadi kesetimbangan. Ya, ketika sudah setimbang, sudah tidak ada lagi aliran elektron yang bisa kita manfaatkan. Tadi gambar atau skema sel volta sel galvaninya, ya, sel elektrokimianya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaannya, sel galvani tersebut, ini kita sebut sebagai reaksi sel. Apa yang terjadi di katoda, ya, siapa yang mengalami reduksinya, apa yang terjadi di anoda, siapa yang mengalami oksidasinya. Ini kita setarakan, ini adalah reaksi sel di dalam sel galvani tersebut. Nah, kalau kita lihat lebih detail, ya kita coba perbesar. Ini adalah katoda, tadi merupakan elektroda perak ya. Sedangkan di anoda ini merupakan elektroda tembaga. Katoda ini baik di sel elektrolisis maupun di sel galvani, tempat terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Dari definisinya, katoda tadi menangkap elektron. Ya. Jadi di sini terjadi reduksi ion perak. Nah, ada elektron di katoda ditangkap oleh Ag+, sehingga menjadi Ag yang menempel di permukaan elektroda. Reduksi ion perak di katoda mengambil elektron dari elektroda, sehingga elektrodanya menjadi bermuatan positif. Ya.
Di sel galvani atau sel volta katodanya bermuatan positif. Sedangkan di anoda terjadi oksidasi. Oksidasi itu melepaskan elektron. Elektron itu mengalir hanya di rangkaian luar, ya. Jadi karena di sini melepaskan elektron, oksidasi dari mana? Oksidasi atom tembaga di anoda melepaskan elektron ke elektroda, sehingga elektroda menjadi bermuatan negatif. Di sini kaya akan elektron. Ya, kalau ini misalnya digambarkan lebih detail, plusnya itu dari Ag, kemudian ini menghasilkan Cu2+. Ini elektroda Cu, ini elektroda Ag. Ya, jadi itu yang terjadi di antarmuka elektroda dan larutan. Nah, untuk menghubungkan rangkaiannya, untuk tadi ada rangkaian luar dihubungkan dengan ada elektroda, ada kawat, dihubungkan ke voltmeter untuk mengukur berapa beda potensial di antara kedua elektroda. Lalu di dalam rangkaian dalam, supaya terjadi aliran ion, ya, aliran listrik melalui pergerakan ion-ion, di sini dihubungkan dengan jembatan garam. Ketika reaksi berlangsung dalam sel galvani yang tadi, masih sel yang sama, tembaga dan perak, ion Cu2+ hasil oksidasi itu memasuki larutan. Ya, jadi di sekitar anoda ini kaya akan Cu2+. Sehingga di sekitar anoda akan kelebihan ion positif. Sementara di katoda, ion Ag+ hasil reduksi itu meninggalkan larutan dan terdeposit pada katoda menjadi Ag. Akibatnya larutan di sekitar katoda itu kelebihan ion negatif karena Ag+-nya berkurang. Nah, agar sel galvani berfungsi, ya, sampai terjadi kesetimbangan, larutan di kedua setengah sel ini harus tetap dijaga netral. Nah, untuk bisa menjaga kenetralan tersebut, di sini kita tambahkan jembatan garam yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan di kedua setengah sel. Dengan cara apa? Dengan cara mengalirkan ion yang berlawanan muatannya. Biasa yang kita gunakan ini ada garam KCl atau KNO3 sebagai komponen jembatan garamnya. Tadi di anoda kelebihan ion positif. Berarti pada jembatan garam tersebut di sini contohnya NO3. NO3- yang akan bergerak ke anoda. Sedangkan di katoda tadi kelebihan ion negatif. Berarti K+ yang akan bergerak ke ke katoda. Ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, untuk menggambarkan secara ringkas sel elektrokimia tersebut tersusun dari apa, kita nyatakan dengan istilah notasi sel. Jadi nanti harus bisa mengubah sel elektrokimia, ya, skema sel elektrokimia tadi menjadi dalam bentuk notasi yang ringkas yang kita sebut sebagai notasi sel. Untuk sistem yang sama, tadi oksidasi Cu dan reduksi Ag+, notasi selnya kita tulis seperti ini dengan urutannya. Yang pertama yang kita tulis adalah oksidasi dulu, lalu di sebelah kanan ini adalah reduksi. Jadi setengah reaksi oksidasi ada di sebelah kiri, setengah reaksi reduksi ada di sebelah kanan. Itu perjanjiannya. Lalu kedua setengah reaksi tersebut dipisahkan dengan garis vertikal ganda. Ya, jadi di sebelah kiri garis vertikal ganda itu reaksi oksidasi, di sebelah kanannya reaksi reduksi. Kemudian zat dalam fasa yang berbeda itu dipisahkan oleh garis vertikal tunggal yang mewakili batas antar fasa. Jadi kalau ada beda fasa, bayang ya, tadi ada tembaga yang dicelupkan ke dalam ion tembaga. Reaksinya adalah reaksi oksidasi. Urutan penulisannya juga harus sesuai dengan reaksinya. Oksidasi berarti dari Cu menjadi Cu2+. Cu-nya karena berupa
tadi lempeng, ya. Ini solid, lalu hasilnya menjadi Cu2+. Ini aqueous, larutan. Ada beda fasa selalu dipisahkan dengan satu garis vertikal. Ya, ini ya kenapa ada dua? Karena kan ini ada antarmuka dengan jembatan garam sebelah kiri, ya, di anoda ini jembatan garam di sebelah kanan. Jadi untuk memisahkan kedua setengah reaksi tersebut, ini ada garis vertikal ganda. Lalu di sebelah kanan reduksi, urutan penulisannya juga harus sesuai dengan reaksinya, tidak boleh dibalik. Reaksinya kan Ag+ menjadi Ag, aqueous menjadi solid. Jangan dibalik, Ag solid menjadi Ag+. Begitu juga dengan ini, Cu2+ menjadi Cu. Jadi harus sesuai dengan definisi reaksinya. Ini oksidasi, ini reduksi. Kalau misalnya nanti di dalam larutannya itu terdiri dari komponen lain, ya misalnya ada H+, ada campuran ion yang sama dengan muatan yang berbeda, selama tidak ada selama fasanya sama, itu hanya dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya di sini katakanlah ada H+, ya berarti Ag+ aqueous, koma H+ aqueous. Kalau sudah beda fasa, berarti itu ada satu garis vertikal di dalam setengah reaksi. Di contoh lain mungkin ada elektrodanya yang digunakan adalah elektroda inert, misalnya dalam elektroda hidrogen. Elektroda hidrogen kan hanya melibatkan reaksi H2 dengan H+. H2-nya gas, H+-nya aqueous. H2 dan H+ dipisahkan oleh satu garis vertikal. Tapi di dalam reaksi setengah sel tersebut juga ada komponen lain, misalnya platina yang inert. Platina itu juga terpisah dari katakanlah dari H2, ya. Berarti harus kita pisahkan lagi dengan garis vertikal. Pokoknya setiap ada beda fasa itu harus ada pemisah berupa garis vertikal, satu garis vertikal. Contoh, kita harus bisa mengubah, pertama dari gambar kita harus bisa memprediksikan reaksi apa yang terjadi. Katakanlah di sini ini berarti reaksinya spontan, bisa menyalakan lampu akibat ada aliran elektron. Nah, ada aliran elektron yang bisa kita manfaatkan menjadi sumber listrik sehingga lampu menyala. Nah, karena ini dihubungkan, ini kutubnya negatif, ini positif, berarti ini adalah anoda, ini adalah katoda. Dilihat dari komponennya, ini besi, ini di dalam larutan Fe2+. Berarti ini oksidasi dari Fe menjadi Fe2+. Di sini katodanya adalah platina, ini bersifat inert. Sedangkan komponen larutannya ini ada permanganat, lalu ada Mn2+, ada H+. Di sini kan katoda terjadi reaksi reduksi. Reduksinya mangan yang mengalami reduksi, ya dari +7 menjadi +2. Ketika disetarakan, ini ada melibatkan H+. Jadi kita harus bisa menuliskan dulu reaksi yang terjadi di masing-masing setengah reaksi. Kemudian kita bisa sederhanakan dalam bentuk notasi sel. Ingat perjanjiannya oksidasi dulu. Oksidasinya Fe menjadi Fe2+. Di sini elektrodanya menggunakan Fe, jadi langsung, ya. Oksidasinya dari Fe dari 0 menjadi Fe2+ plus 2. Besinya ini solid, lalu ini aqueous. Oksidasi, ini setengah reaksi oksidasi dipisahkan dengan dua garis vertikal. Jadi ada antarmuka 1, 2 untuk kemudian terhubung dengan setengah reaksi reduksinya. Di dalam reaksi reduksinya, di sini reaktannya adalah MnO4-, lalu melibatkan H+. Ini kan fasanya masih sama. Menghasilkan Mn2+, masih fasa yang sama, aqueous. Kalau fasanya sama, kita pisahkan dengan tanda koma. Lalu di dalam setengah sel reduksi ini ada platina sebagai elektrodanya. Karena fasanya berbeda, ini padatan, ini larutan, ini dipisahkan dengan satu garis vertikal.
bisa ya mengubah sebaliknya, apalagi kalau soal esai mungkin untuk ditanyakan buat skema sel elektrokimia dari notasi sel berikut. Ya, dari notasi sel ini kita harus bisa menentukan ya bagaimana aliran elektronnya dari anoda ke katoda, mana kutub positif, mana kutub negatif, reaksi apa yang terjadi di kedua setengah sel tersebut. Oke, kita coba ya. Desain sel galvani dibuat menggunakan reaksi redoks berikut. Yang pertama, tuliskan setengah reaksi anoda dan katoda serta notasi selnya. Oke. Di sini yang terjadi, besi mengalami oksidasi menjadi +2, kemudian besi 3+ mengalami reduksi menjadi Fe+2 juga. Kita tuliskan berarti di anoda yang terjadi oksidasi ya, besi menjadi besi 2+. Di katoda besi 3+ menjadi besi 2+. Ups. Maaf sebentar. Silakan dikerjakan dulu. Sebentar, saya mau bangunin dulu anak yang harus sekolah, masih tidur. Sebentar aja ya. Silakan coba dikerjakan dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini baru setengah reaksi sel yang belum kita setarakan ya. Kita coba setarakan dulu. Ini ditambah 2 elektron, lalu yang reduksi menangkap 1 elektron. Awalnya kan seperti ini, untuk setengah reaksi selnya. Tapi untuk reaksi totalnya, kalau kita jumlahkan, ini harus dikali 1, ini kita kalikan 2. Nah, jadi Fe solid ditambah 2 Fe 3+, elektronnya hilang karena di kanan, di atas ada 2, lalu di kiri yang di katoda di bawah ada 2. Dari anoda terbentuk Fe2+ sebanyak 1 mol, di katoda ada 2 mol, berarti di sini menghasilkan 3 Fe2+. Ya, coba kita cek. Fe-nya kan 3 ya, 1, 2. Ini juga 3. Muatannya 2 kali 3, ini 3 kali 2. Ini adalah reaksi selnya. Nah, sekarang kita coba buat dulu notasi selnya. Ingat, notasi sel itu oksidasi dulu. Oksidasi berarti Fe solid, ada antar muka, ada beda fasa, menghasilkan Fe2+. Lalu dipisahkan dengan jembatan garam. Di reduksinya di sini Fe3+ menghasilkan, ini masih satu fasa, Fe2+. Nah, di sini pertanyaannya, siapa yang menjadi, di mana tempat terjadi reaksi reduksinya? Elektroda padatnya berupa apa? Tidak ada komponen besi. Ya, karena reaksinya di sini Fe3+ menjadi Fe2+. Jadi di sini kita bisa pakai contohnya elektroda inert platina. Harus kita tambahkan. Ini sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi. Ini adalah reaksi setengah notasi selnya. Sekarang kalau kita buat bagaimana sketsa sel galvaninya, beri label anoda dan katoda, tunjukkan arah aliran elektron dan ion, dan beri label tanda positif atau negatif masing-masing elektroda. Kita coba buat, ada 2 wadah. Nah,
dihubungkan dengan jembatan garam. Kita seperti ini. Oke, maaf. Ini misalnya anoda. Di anoda ini katodanya. Di anoda ada apa saja? Ada elektrodanya adalah elektroda besi. Di dalam larutannya ada Fe2+. Di katoda ada apa? Dalam larutannya ada Fe2+, ada Fe3+, lalu elektroda yang digunakan adalah platina. Ini misalnya dihubungkan dengan suatu voltmeter ya, atau apapun alat lain. Kemudian katakanlah kita menggunakan KNO3 ya. Nanti kemana aliran muatannya? Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Di sini muatannya, anoda muatannya negatif positif? Anoda muatannya apa? Negatif atau positif? Ini tidak terlalu cepat kan ya? Apa muatan di anoda? Ingat? Karena itu sebagai sumber elektron, ya, terjadi oksidasi dari Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron, elektronnya terkumpul di anoda. Jadi ini muatannya negatif. Katodanya muatannya positif. Karena di sini kaya akan Fe2+, ya, dari besi teroksidasi menjadi Fe2+, maka di sini kalau misalnya kita memakai KNO3, aliran di sini NO3- akan turun menetralkan larutan di anoda, sedangkan ini Fe3+-nya berkurang menjadi Fe2+. Ini akan dinetralkan oleh K+. Bayang ya? Jadi harus bisa melengkapi, melabeli semua komponen di dalam sel galvani ataupun nanti dalam sel elektrolisis ya dengan lengkap. Yang bertindak sebagai anodanya siapa, yang bertindak sebagai katodanya siapa, apa reaksi yang terjadi di anoda, ini reaksi yang terjadi di katoda, bagaimana aliran elektronnya, aliran ionnya, kemudian muatannya atau kutubnya dari elektroda dan katodanya, dan bagaimana notasi selnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Masih bisa diikuti ya? Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Pada sel elektrokimia, arus listrik ini merupakan laju aliran elektron pada kawat penghantar. Ya, tadi kan ada dua rangkaian, ya, ada rangkaian luar melalui kawat, elektron dihantarkan melalui kawat, dan di rangkaian dalam listrik dihantarkan melalui ion-ion. Dinyatakan dengan satuannya ampere. Ya. Jadi definisinya di sini 1 ampere ini berapa muatan elektron yang mengalir setiap detik. Ya. Muatan elektron ini sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Jadi 1 ampere ini 6,242 kali 10 pangkat 18 elektron yang mengalir tiap detik. Kenapa aliran elektron ini bisa terjadi di dalam reaksi spontan sel galvani? Ini bisa terjadi karena gaya dorongnya adalah ada beda potensial di antara kedua elektroda. Ada yang potensialnya lebih besar, ada yang lebih kecil. Selama ada beda potensial, ya, dalam sel galvani, maka nanti akan ada aliran elektron. Besarnya beda potensial ini diukur berdasarkan perbedaan energi potensial dalam satuan joule per muatan dalam satuan coulomb. Dalam satuan internasional, beda potensial dinyatakan dengan volt. Di 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb.
Artinya beda potensial 1 volt berarti partikel dengan muatan 1 coulomb itu merasakan perbedaan potensial sebesar 1 joule di antara dua elektroda. Nah, dalam sel galvanik tadi kan ada dua elektroda, ada anoda, ada katoda. Beda potensial antara dua elektroda tersebut kita sebut dengan potensial sel atau E-sel. Jadi selama E-selnya ini bernilai positif, ada beda potensialnya yang bernilai positif, berarti akan ada arus yang mengalir. Kalau E-selnya bernilai negatif, tidak mungkin ada reaksi. Reaksinya tidak spontan. Kapan elektron akan terus mengalir? Sampai nilai E-selnya sama dengan 0. Sudah mengalami kesetimbangan. Tidak ada gaya dorong lagi yang menyebabkan aliran elektron. Nah, bagaimana caranya menghitung potensial sel? Beda potensial antara dua elektroda. Seperti kemarin dalam termodinamika ada tanda 0 ya. Setiap ada tanda 0 itu berarti dalam keadaan standar. Begitu juga dengan E-sel di sini. Ada dua, ada E-sel, ada E0 sel. Dalam sel galvanik, beda potensial antara dua elektroda, ini disebutnya potensial sel. Tapi, bila pengukurannya dilakukan dalam keadaan standar yang dimaksud apa? Kalau larutan itu 1 molar, gasnya 1 atm, temperatur 25 derajat Celcius. Ini yang disebut dengan keadaan standar. Untuk reaksi ini, karena larutannya 1 molar, ya ini hanya ada larutan, dua-duanya 1 molar, anggap ini diukur pada 25 derajat Celcius, maka beda potensial yang terukur di sini sama nilainya dengan E0 sel. Jadi dalam keadaan standarnya nilainya 0,46, beda potensial antara elektroda perak dengan tembaga. Nah, dari mana kita mengukur beda potensial tersebut? Ya, beda potensial kan berarti kita harus tahu berapa potensial dari elektrodanya, dari katodanya, berapa potensial dari anodanya. Potensial ini biasanya dinyatakan dengan potensial reduksi. Bukan tidak ada yang namanya potensial oksidasi. Nah, dari mana besarnya potensial reduksi tersebut kita ketahui. Ini yang akhirnya sekarang kita melihat pada deret volta atau data-data potensial sel dalam tabel-tabel yang biasanya kalau kita hafal itu menjadi suatu deret volta, ya meskipun tidak secara tidak keseluruhan, hanya beberapa tren saja. Nah, itu diukur dengan kita tidak bisa mengukur satu potensial elektroda. Yang bisa kita ukur adalah berapa beda potensialnya. Nah, untuk bisa mengukur beda potensial, berarti kan harus ada satu elektroda yang kita tetapkan itu sebagai standarnya. Nah, apa yang menjadi standar? Di sini kita gunakan elektroda hidrogen standar. Ya, jadi prinsipnya potensial elektroda standar itu tidak dapat diukur hanya dengan menggunakan setengah sel. Jadi harus ada elektroda acuan yang secara konsensus ini diset memiliki potensialnya sama dengan 0. Ya, yang memiliki potensial sama dengan 0 ini konsensusnya adalah elektroda hidrogen standar. Yang terbuat dari di sini ada elektroda platina inert, ya, ini bersifat inert yang dicelupkan ke dalam larutan HCl 1 molar. Lalu ke dalam setengah reaksi ini kita alirkan gas hidrogen dengan tekanan 1 atmosfer. Jadi di sini reaksinya yang terjadi ini semua dinyatakan dalam persamaan reduksi, ya, penangkapan elektron atau penurunan bilox dari bilox plus 1 menjadi 0, elektron ditangkap. Jadi reaksinya melibatkan ada H+, ini kan sudah ada H+-nya, menghasilkan H2. Dan ini dilakukan dalam keadaan standar. Konsentrasinya 1 molar, tekanannya 1 atm. Ini ditetapkan nilainya sama dengan
0 sebagai acuan. Lalu bagaimana cara mengukur potensial setengah reaksi untuk elektroda yang lain? Katakanlah di sini misalnya tembaga. Kita tahu di tabel ini 0,34 ya. Kalau kita coba lihat tabel potensial reduksi, besarnya potensial reduksi untuk Cu2+ menjadi Cu itu nilainya sama dengan 0,34 ya. Dari mana itu diperoleh? Secara eksperimen ini diperoleh dengan cara mengukur elektroda tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion tembaga tersebut, kemudian dihubungkan dengan elektroda hidrogen standar. Jadi dicoba-coba yang menghasilkan potensial selnya positif. Apakah ini dicoba dihubungkan, mana yang dihubungkan ke kutub positif, mana yang dihubungkan ke kutub negatif, supaya di sini voltmeternya menunjukkan angka positif. Ternyata di sini yang menunjukkan angka positif sebesar 0,3 volt ketika tembaganya dihubungkan ke kutub positif, sedangkan anodanya ke kutub negatif. Dengan menggabung setengah sel sampel, di sini sampelnya yang ingin kita ketahui adalah berapa potensial elektroda tembaga dengan setengah sel standar hidrogen yang nilainya sama dengan 0 secara konsensus. Nanti kita bisa membuat sel galvanin yang beda potensialnya lebih dari 0 atau bernilai positif untuk mengetahui berapa nilai dari potensial elektroda yang satunya lagi. Nah, tadi karena kita sudah tahu, elektron mengalir dari anoda ke katoda, dalam sel galvanik anodanya negatif, katodanya positif. Berarti di sini yang terjadi di anoda itu oksidasi. Kalau oksidasi berarti hidrogen menjadi 2H+. Lalu di elektroda tembaganya karena dihubungkan ke kutub positif, berarti dia mengalami reaksi reduksi. Cu2+ menjadi Cu. Ya. Ketika kita jumlahkan reaksi selnya seperti ini. Ketika voltmeter digunakan untuk mengukur potensial sel, ditemukan bahwa elektroda tembaga bermuatan positif, elektroda hidrogen bermuatan negatif. Oleh karena itu, tembaga adalah katoda, elektroda hidrogen adalah anodanya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di sini semua digunakan dalam kondisi standar. Jadi pada pengukuran elektrolitnya juga Cu2+-nya menggunakan 1 molar. Ya. Lalu tekanan gasnya dalam elektroda hidrogen standar itu 1 atm, temperaturnya 25 derajat Celcius. Ya. Ketika 2,5 sel itu dalam keadaan standar, tadi definisinya untuk larutan 1 molar, gas 1 atm dan temperatur 25 derajat Celcius. Ini dihubungkan membentuk sel galvanik. Nanti setengah sel dengan potensial reduksi standar lebih besar akan menerima elektron dari setengah sel dengan potensial reduksi standar lebih rendah. Jadi di sini kita muncul persamaan pertama ya untuk menghitung potensial sel standar. Jadi beda potensial di antara dua elektroda tapi dalam kondisi standar. Dalam kondisi pengukuran 25 derajat Celcius, konsentrasi larutannya 1 molar dan tekanan gas yang terlibat adalah 1 atm. Potensial sel dalam keadaan standar ini sama dengan potensial reduksi katoda atau zat yang tereduksi dikurangi potensial reduksi di anoda atau zat yang mengalami oksidasi. Nah, biasanya di sini suka ada yang kebolak-balik. Karena kita melihat kebolak-baliknya itu seperti ini. Kan tadi saya sebutkan hanya ada potensial reduksi, tidak ada potensial oksidasi. Jadi semua persamaan kalau yang ada di tabel ya yang membentuk deret volta itu semua dinyatakan dalam potensial reduksinya. Jadi semua dinyatakan dalam persamaan reaksi yang menangkap elektron. Nah, jadi ini nilainya 0 itu adalah 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2.
Nah, tapi karena dalam reaksi ini untuk melihat reaksi totalnya kita balik ya tandanya. Ketika reaksinya kita balik, maka tanda dari potensial reduksinya kan kita balik. Lalu untuk menghitung beda potensialnya, karena ini kita jumlahkan, kalau mau kita balik seperti itu untuk reaksi anodanya, jadi kita balik tanda dari potensial reduksi untuk stasi yang mengalami oksidasi. Nah, di sininya jangan lagi menggunakan rumus ini. Kalau kita ingin menjumlah, setelah kita balik untuk di anoda, maka potensial selnya juga tinggal kita jumlahkan sesuai dengan persamaan reaksi yang kita jumlahkan. Tapi kalau kita ingin menghitung beda potensial sel tanpa melihat reaksinya itu terjadi seperti apa, yang penting kita tahu mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi tadi karena dihubungkan ke kutub positif, tembaga, yang mengalami oksidasi, hidrogen. Cukup kita kurangkan antara dua potensial reduksi dari zat yang tereduksi dikurangi zat teroksidasi. Jadi terkadang ada yang ini sudah dibalik, lalu katoda dikurangi dengan anoda. Padahal ini nanti hasilnya akan sama saja. Mau kita pakai cara seperti ini, kita balik potensial reduksi untuk anoda menjadi kebalikan tandanya. Nanti di sini kita tinggal jumlahkan, tidak perlu lagi menggunakan persamaan ini. Nah, jadi untuk sel tadi, tembaga dengan hidrogen, E0 selnya adalah potensial reduksi CO2 plus menjadi Cu dikurangi potensial reduksi H plus menjadi H2. Pada keadaan standar, tadi di eksperimennya yang terukur potensial selnya 0,34. Lalu secara konsensus ini nilainya sama dengan 0. Maka di sini kita bisa hitung 0,34 sama dengan berapa potensial reduksi CO2 plus dikurangi 0. Dari sinilah diperoleh data potensial reduksi CO2 plus itu sebesar 0,34 versus atau terhadap elektroda hidrogen standar. Ya, jadi data-data pada tabel potensial reduksi atau pada deret volta itu dihitung berdasarkan pengukuran terhadap elektroda hidrogen standar pada temperatur 25 derajat Celcius. Contoh lain, untuk menentukan seng, silakan nanti kalian bisa cek. Zn2 plus menjadi Zn, potensial reduksinya adalah minus 0,76. Ini diperoleh dari mana? Hal yang sama, ya. Kita punya 2,5 sel, satunya Zn dengan Zn2 plus, ini dalam keadaan standar, 1 molar, yang satunya lagi masih elektroda hidrogen standar. Kita coba-coba hubungkan ke kutub yang mana? Yang menghasilkan E selnya positif. Dari pengamatan ternyata ini bisa menghasilkan 0,76 ketika yang hidrogen standarnya dihubungkan ke kutub positif atau mengalami reduksi, yang Zn-nya dihubungkan ke kutub negatif atau mengalami oksidasi. Dari sini kita masukkan ke rumusnya E0 sel, berarti yang mengalami reduksi dikurangi mengalami oksidasi. Yang terukur 0,76, yang mengalami reduksinya adalah hidrogen standar 0. Ini yang kita cari. Berarti dari sini ketemu potensial reduksi untuk Zn2 plus adalah minus 0,76 volt terhadap atau versus elektroda hidrogen standar. Nah, dari situ, jadi ini kan konsensusnya itu ini yang kita tetapkan nilainya sama dengan 0. Tadi yang sudah kita hitung, misalnya ini Zn2 plus minus 0,76, kemudian tembaga 0,34 volt. Data yang lainnya juga sama. Diukur pada keadaan standar pada temperatur 25 derajat Celcius terhadap elektroda hidrogen standar. Kita hubungkan ke kutub yang mana supaya hasilnya beda potensialnya positif. Nah, dari sini kan muncul untuk beberapa spesi biasanya kita hafalkan itu sebagai deret volta. Biasanya kita nyatakan kalau atau ingat saya kalau waktu SMA ini deret potensial reduksi ya. Semakin ke kanan semakin positif, semakin ke kiri semakin negatif besarnya.
Artinya, namanya juga potensial reduksi. Semakin besar, semakin positif, maka kecenderungannya ini mengalami reduksi. Ya. Semakin negatif, potensial reduksinya berkurang. Jadi kecenderungannya ini mengalami oksidasi. Kalau di dalam tabel ini digambarkannya, kalau ini dari kiri ke kanan, negatif ke positifnya, ini dari bawah ke atas, negatif positifnya. Jadi semakin ke atas, semakin besar potensial reduksi dalam keadaan standarnya, ini semakin mudah mengalami reduksi dari bawah ke atas. Semakin mudah mengalami reduksi, berarti dia oksidator yang semakin baik. Sebaliknya, semakin ke bawah, semakin mudah mengalami oksidasi atau potensi untuk tereduksinya semakin sulit. Yang lebih mudah adalah mengalami oksidasi. Akibatnya semakin ke bawah kita sebut sebagai reduktor yang semakin kuat karena semakin mudah untuk mengalami oksidasi. Ya, ini hanya data beberapa saja. Nah, dalam menentukan apakah reaksinya berlangsung atau tidak, atau kita diminta untuk menyetarakan persamaan reaksi, saya nggak tahu nih kalau nanti dalam bentuk ujian online seperti apa, tapi kalau dalam bentuk ujian luring ya, paper based seperti biasa, mungkin saja ada reaksi yang sebetulnya tidak bereaksi ya. Contoh misalnya kalau kita campur sini, kita ambil 2 spesi ini saja. Kalau kita lihat dari sini, yang akan lebih mudah mengalami reduksi itu adalah Pb2+ akan tereduksi menjadi Pb, lalu Ni akan teroksidasi menjadi Ni+. Pb2+, Pb. Ini menjadi Ni2+. Ini berlangsung spontan dalam keadaan standar, karena E0 selnya lebih dari 0. Tapi sebaliknya, kalau misalnya setarakan bersama reaksi berikut, ada beberapa poin, ternyata misalnya salah satu soalnya Pb ditambah Ni2+. Nah, biasanya kan kalau kita diminta menyetarakan itu suka langsung setarakan tanpa peduli bahwa dalam reaksi redoks itu ada faktor penentu. Apakah ini reaksi berlangsung spontan atau tidak? Kita lihat dari, kalau dalam keadaan standar, berarti kita lihat dari E0 selnya. Ini E0 selnya akan lebih kecil dari 0. Jadi mungkin ada jawaban yang seperti ini. Ini tidak kita kerjakan. Atau kita tunjukkan dengan, oh ini tidak bereaksi. Saya nggak tahu nanti kalau ujian online formatnya seperti apa. Mungkin tidak ada pertanyaan seperti ini. Tapi poinnya di sini bahwa kan kalau reaksi asam basa biasanya kita langsung, oh ada yang melepas H+, ada yang menangkap H+, tinggal kita setarakan. Tapi kalau dalam reaksi redoks, kita harus lihat potensial reduksinya. Jadi mungkin tidak perlu dihafal, tapi untuk mempercepat biasanya kita sudah hafal ya, ada singkatan dari deret volta untuk mempermudah kita memprediksikan apakah reaksinya berlangsung spontan atau tidak. Tapi sebetulnya karena kita tidak dituntut untuk menghafal, biasanya akan diberikan berapa data dari potensial reduksinya. Yang penting kita paham bahwa tidak semua campuran ya, itu bisa bereaksi. Ada faktor penentunya. Dalam hal ini adalah beda potensial. Oke, kita coba lihat contoh lain. Menentukan masih potensial sel standar, artinya konsentrasinya masih 1 molar dan pada 25 derajat Celcius. Tapi di sini bukan dengan elektroda hidrogen standar, tapi misalnya 2 elektroda logam. Contoh ini yang tadi ya, sel elektrokimia di awal, perak tembaga. Nilai potensial sel standarnya ketika diukur ini adalah 0,46. Reaksi selnya seperti ini. Dari hasil pengukuran, potensial reduksi standar Cu2+ tadi ya 0,34. Tentukan potensial reduksi standar untuk Ag+. Dasarnya tadi ini. Ya. Pokoknya mana yang mengalami reduksi dikurangi yang mengalami oksidasi. Dari persamaan reaksinya kita bisa lihat ini mengalami reduksi, ini mengalami
oksidasi. Nah, jadi E0 sel sama dengan katodanya Ag+ dikurangi anodanya Cu2+. Yang terukur nilainya 0,46. Masukkan sini. Lalu yang dicari adalah Ag+-nya, Cu2+-nya diketahui 0,34. Diperolehlah Ag+ 0,8. Jadi bisa kita kalau sudah satu elektroda logam itu diketahui standarnya berapa, untuk yang lainnya juga kita bisa lakukan, tidak harus selalu dengan elektroda hidrogen atau hasilnya akan sama saja. Ini terhadap elektroda hidrogen standar, ini terhadap elektroda logam lain yang nilainya diketahui terhadap elektroda hidrogen standar. Hasilnya akan sama. Ya. Nah, tadi sebetulnya sudah disinggung untuk memprediksi kespontanan reaksi, faktor yang harus atau parameter yang harus kita hitung itu adalah E0 selnya. Kalau dalam keadaan standar. Nah, kita gunakan potensial reduksi standar untuk melihat kespontanan reaksi ketika zat dalam 2,5 reaksi pada keadaan standar dicampurkan. Setengah reaksi dengan potensial reduksi yang lebih positif selalu terjadi seperti yang tertulis, yaitu sebagai reduksinya. Kan dalam tabel tadi, ini semua reaksinya reduksi, menangkap elektron. Ya, makanya disebut potensial reduksi, bukan potensial oksidasi. Jadi kalau yang potensialnya di sini misalnya, tuliskan reaksi spontan yang akan terjadi jika Cl2, Br2 ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung Cl- dan Br-. Kita buat reaksi reduksinya. Cl2 menjadi Ca-, Br2 menjadi Br-. Yang besar potensialnya lebih positif, ini dituliskan sesuai dengan reaksi reduksinya. Sedangkan setengah reaksi lainnya dipaksa untuk berjalan terbalik sebagai oksidasi. Katakanlah kalau tadi salah satu alternatif lain menghitung beda potensial, ini katodanya atau reduksinya, ini E-nya plus 1,36 volt, lalu ini dipaksa untuk yang lebih kecil, ini akan mengalami reaksi sebaliknya, oksidasi, menjadi Br2 sama 2 elektron. Ini sebetulnya ini namanya harusnya potensial reduksi, tapi di sini bisa kita balik tandanya menjadi 1,07. Lalu reaksi selnya ini kan kita jumlahkan. Ini saling menghilangkan, Cl2 ditambah 2 Br- menghasilkan 2 Cl- ditambah Br2. Ini E selnya, E0 selnya tinggal kita jumlahkan. Plus 1,36 dikurangi 1,07. Ya, ditambah minus, atau biar ada tahapannya, ditambah minus 1,07. Hasilnya kan sama saja dengan asal kita tahu mana ini katoda, ini anoda, maka potensial sel itu adalah nilai ini tanpa dibalik. Ya. 1,36 dikurangi 1,07. Yang tidak boleh itu dicampur. Ya. Ini sudah dibalik, lalu kita masih menggunakan rumus yang tadi, katoda dikurangi anoda. Ya, jadi yang penting kita hanya perlu tahu mana katodanya, mana anodanya, lalu tinggal kurangi potensial reduksi katoda dikurangi anoda. Oke. Karena di sini pertanyaannya reaksi apa yang berlangsung secara spontan? Ya, ini tadi. Ketika dijumlahkan hasilnya 0,29. Jadi reaksi yang spontan adalah Cl2 ditambah 2 Br- menjadi 2 Cl- ditambah Br2. Bukan 2 Cl- ditambah sebaliknya. Jadi reaksi sebaliknya ini tidak berlangsung spontan. Jadi kespontanan reaksi untuk reaksi redoks bisa kita lihat dalam nilai E0 sel kalau dalam keadaan standar. Kalau dalam keadaan tidak standar hilang tanda nolnya. Jadi E selnya harus bernilai positif. Kita coba lihat ini soal konsep.
Ya, tidak tahu spesinya apa, hanya dituliskan A, B, C, D dengan potensial reduksi. Ini semua dalam keadaan reduksi. Nilainya seperti ini. Artinya, semakin ke atas, ini semakin mudah direduksi. Ya. Lalu sebaliknya, semakin ke bawah, ini semakin mudah mengalami oksidasi. Nah, semakin besar, semakin positif potensial reduksinya, semakin berpotensi untuk tereduksi. Semakin negatif, semakin berpotensi untuk tidak tereduksi, tapi sebaliknya, teroksidasi. Di antara spesi di atas, mana yang merupakan oksidator? Oksidator ini mengoksidasi, tapi dia sendiri mengalami reduksi. Mana yang paling mudah mengalami reduksi? Yang mana? Yang mana? Spesi A, B, C, atau D? Yang paling mudah mengalami yang A. Ya, jadi oksidator terkuat ini adalah A. Sebaliknya, berarti reduktor terkuat yang mudah mengalami yang paling mudah mengalami reaksi oksidasi ini berarti D. Ya. Lalu spesi mana yang dapat dioksidasi? Yang dapat artinya nanti E selnya ini kan dalam keadaan standar yang menghasilkan lebih dari 0 atau yang bernilai positif. Yang dapat dioksidasi oleh B2+. Artinya di sini B2+-nya mengalami reduksi. B2+-nya ini reduksi, berarti mana yang bisa dioksidasi? Supaya hasilnya positif, harus yang memiliki nilai potensial reduksi di bawahnya. Di bawah B2+, berarti di sini ada C yang bisa dioksidasi, C dan D. C dioksidasi menjadi C2+, berarti nanti E0 selnya 0,6 dikurangi minus 0,21. Positif kan ya? Untuk B2+ ditambah D, 0,6 dikurangi minus 1,38. Hasilnya juga positif. Spesi mana yang dapat direduksi oleh C? Direduksi, berarti C-nya ini mengalami oksidasi. Supaya positif E0 selnya, maka cari yang potensial reduksinya itu yang mengalami reduksi harus lebih besar dari C. Berarti yang bisa direduksi jawabannya A3+ dan B2+. Berapa potensial E0 selnya? Dengan A3+, berarti 1,47 dikurangi minus 0,21, positif. Lalu dengan B2+, 0,60 dikurangi minus 0,21, positif juga. Ya. Tuliskan reaksi total untuk pasangan redoks yang menghasilkan E0 sel tertinggi. Berarti pasangan yang tadi yang di atas. Pasangan reaksi total yang mengalami reduksinya A3+ ditambah 2 elektron menghasilkan A+. Reduksi oksidasi yang mengalami oksidasinya D menghasilkan D+ ditambah elektron. Kita setarakan langsung elektronnya ketika kita jumlahkan A3+ ditambah 2D menghasilkan A+ ditambah 2D+. Muatannya setara ya, masing-masing kanan kiri ada 3. Berapa potensial sel standarnya? E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Yang bertindak sebagai katoda yang mengalami reduksi adalah A-nya. A+-nya A3+, berarti 1,47 dikurangi anodanya minus 1,38. Hasilnya jadi plus berapa? 2,85 volt. Terus ini menentukan kespontanan reaksi, ini masih dalam keadaan standar. Jadi semua konsentrasinya dalam besaran 1
molar. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, masih ingat di bab termodinamika, ketika kita ditanya berapa kerja maksimum, itu berarti kita mencari delta G-nya. Dalam kerja listrik, di sini intinya di sini ada hubungan dengan beda potensial, ya. Berapa ini kerja disuplai oleh aliran muatan listrik yang diciptakan oleh potensial sel. Kerja yang dihasilkan dapat dihitung dari persamaan di sini N kali F kali E sel. N-nya ini adalah jumlah elektron yang ditransfer. Ya, kalau misalnya di sini jumlah, ini kan kalau dilihat misalnya A dengan D. A-nya itu reaksi yang ini melibatkan 2 elektron, yang D melibatkan 1 elektron dalam persamaan reduksi setengah selnya. Tapi yang dimaksud dengan mol elektron total, ini yang harus sama, ya. Yang ditransfer dengan yang diterima. Jadi berapa jumlah elektron yang ketika kita jumlahkan itu saling menghilangkan, itu yang diambil. Jadi di sini karena ini 2, ini 1, maka mol elektronnya adalah 2. Itu yang diperhatikan ya dalam memasukkan nilai N-nya. F-nya adalah tetapan Faraday, besarnya 96.500 Coulomb per mol elektron. Dari kombinasi 2 persamaan ini akhirnya kita punya persamaan kedua. Kalau ditanyakan kerja maksimumnya atau delta G-nya dari suatu sel elektrokimia, berarti harus hitung dulu berapa E selnya. Setelah kita tahu E selnya, tinggal kalikan dengan bilangan Faraday dan juga mol elektron. Dapat nilai delta G. Satu lagi, ada hubungan dengan tetapan kesetimbangan. Nah, untuk menghitung ini, yang namanya kesetimbangan kan pasti melibatkan reaksi kimia yang setara, setimbang. Harus bisa menyetarakan persamaan reaksi redoksnya. Di bab termodinamika kita sudah memiliki persamaan ini. Dalam bab ini, delta G0-nya sama dengan, harus setara ya. Ketika ini delta G0, maka ini juga E0 sel. Ketika ininya delta G, ininya E sel. Dalam keadaan setimbang, delta G0 sama dengan min RT ln K. Kalau kedua persamaan ini kita gabungkan, ya, delta min NF E sel sama dengan min RT ln K. Kita bagi kedua sisi dengan min NF, jadi ininya sama dengan E0 sel, ininya sama dengan RT per NF ln K. Nah, kita punya persamaan ketiga atau keempat lah. Setelah kalau saya tandai ya, persamaan apa saja yang ada di sini. Yang pertama, kemudian yang kedua hubungan delta G. Ini dengan ini sama saja lah ya. Yang membedakan satu dalam keadaan standar, satu tidak. Lalu yang ketiga menghubungkan tetapan kesetimbangan dengan delta G. Kalau yang kedua ini menghubungkan E0 sel dengan delta G0 atau E sel dengan delta G. Betul ya, ini yang ketiga, yang kedua. Nanti untuk delta G-nya ada delta G0 ditambah sekian. Ya, nanti kita lihat. Baru yang keempat, di sini menghubungkan E0 sel dengan K. Jadi biasanya ini kita hubungkan dalam suatu segitiga ya, segitiga. Ini kita harus tahu persamaan apa yang menghubungkan E0 sel, K, dan delta G. 0. Ya. E0 sel dengan K pakai persamaan yang keempat. K dengan delta G0 pakai persamaan yang ketiga. E0 sel dengan delta G0 pakai persamaan yang kedua. Nah, jadi kalau dua besaran diketahui, atau ya ini kalau ditanya tiga-tiganya, salah satu besarannya diketahui, kita bisa cari dulu bertahap, mana dulu yang bisa dicari. Pada 25 derajat Celcius ini bisa disederhanakan. Kita masukkan temperaturnya dalam Kelvin, R-nya 8,314, lalu F-nya 96.500, ln-nya diubah menjadi logaritma, kita punya persamaan ini.
0,0592 volt per amp. Kalau misalnya ini takut kelupaan angkanya, ya sudah, yang penting kita tahu rumus awalnya. Kalau ini sudah yakin, sudah ingat, boleh langsung cepat. Kita hanya perlu nilai berapa elektron yang terlibatnya. Contoh, ada reaksi spontan ya dalam keadaan standar. Ditanyakan delta G0 dan K-nya. Nah, ada kan tadi hubungan E0 dengan delta G0. Berarti kita pakai min NF E0 sel untuk mencari delta G0. K-nya boleh dari delta G0 sama dengan min RT ln K, setelah ini dapat, atau dari persamaan E0 sel sama dengan RT per NF ln K. Yang penting di sini kita harus tahu berapa jumlah elektron yang terlibatnya. Kalau di sini yang paling terlihat jelas dari Cl- kan ya, Cl- menjadi Cl2. Ini kan melibatkan 2 elektron, tapi belum tentu nanti spesies satunya lagi melibatkan 2 elektron. Sebetulnya harus kita cek. Ini NiO2 menghasilkan Ni2+. Ni-nya sudah 1 masing-masing, lalu ini disetarakan dengan menambah 2 H2O, ini 4 H+. Supaya setara, ini 2, ini 4, ini ditambah dengan 2 elektron. Berarti betul ya, jumlah elektron yang terlibat adalah 2. Udah, tinggal kita masukkan ke persamaan tadi. Untuk mencari delta G0, kita pakai min NFE sel. N-nya 2 mol elektron, F-nya 96.500 coulomb per mol elektron. Ini nanti saling menghilangkan. Lalu E0 selnya, volt itu kan joule per coulomb. Nah, jadi coulombnya nanti saling menghilangkan. Jadi satuannya nanti joule. Ya. Lalu K-nya sebetulnya boleh pakai delta G0 min RT ln K, atau dari persamaan E0 sel sama dengan RT per NF ln K. Ya, ini kita cari dari hubungan K dengan E0 sel. Dapatnya 7 kali 10 pangkat 10. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa melihat ada hubungan ya. Ketika reaksinya berlangsung spontan, E0 selnya positif, lalu delta G0-nya negatif, spontan ya, K-nya juga akan bernilai besar. Jadi reaksi akan cenderung bergerak ke kanan. Kalau ke arah sebaliknya, ini E0 selnya negatif, delta G0-nya positif, ini sekian pangkat minus sekian. Ini akan kecil tetapan kesetimbangannya. Oke, itu kalau dalam keadaan standar. Oke, sudah berapa persamaan tadi? 4. Nah, yang kelima, ini kalau bukan dalam keadaan standar. Delta G, ini kan sudah ya dari bab termodinamika. Delta G sama dengan delta G0 ditambah RT ln Q. Kalau tidak dalam keadaan standar, ini berarti question ya, belum setimbang. Sebelumnya telah didefinisikan hubungan delta G dan E sel pada kondisi umum dan standar. Jadi tinggal kita hilangkan kalau delta G sama dengan min NF E sel, bukan E0 sel. Ya. Kita gabungkan hal yang sama dengan tadi, delta G-nya yang hubungannya dengan kesetimbangan dan hubungannya dengan E sel. Berarti di sini kita di sini kan, yang pertama ini kita tulis, lalu yang kedua delta G0-nya kita tulis min NFE 0 sel, lalu RT ln Q. Di kedua sisi kita bagi dengan minus NF. Ini hilang jadi E sel, ini hilang jadi N0 sel, ini berubah tanda dari positif menjadi minus. RT per NF ln Q. Ini yang kita sebut dengan persamaan Nernst. Berarti ini persamaan ke-6. Ya. Kapan ini kita gunakan? Kalau dalam keadaan tidak standar. Kalau dalam keadaan standar, konsentrasinya 1, berapapun bagaimanapun hukum kesetimbangannya, misalnya sekian pangkat 2 dibagi produknya pangkat 3 misalnya. Kalau nilai semuanya 1 kan ini hasilnya ln 1. Ln 1 0. Jadi komponen ini hilang. Jadi dalam keadaan standar E selnya sama dengan E0 sel. Tapi kalau tidak dalam keadaan standar, kita harus masukkan konsentrasinya di dalam kesetimbangannya. Nah, di sini pentingnya reaksi yang setara.
karena akan menentukan hukum kesetimbangannya. Produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Nah, yang dimasukkan di sini hanya saja bedanya, kalau dalam bab kesetimbangan kan kita hanya mempelajari larutan ya larutan, aqueous ya aqueous saja, dinyatakan dengan Kc. Kemudian gas dengan gas saja, dinyatakan dengan Kp. Tapi dalam hal ini, dalam sel elektrokimia, kita gabungkan antara gas dengan aqueous. Ya, nanti kita lihat contohnya. Jadi kalau heterogen melibatkan larutan dan gas, dalam persamaan kesetimbangannya itu kita gabung. Karena nilai tetapan kesetimbangan itu tidak berdimensi, tidak bersatuan. Ya. Contoh, andaikan sel galvani dibuat berdasarkan 2,5 reaksi berikut. Nah, kalau kondisinya tidak standar, ditandai dengan di sini konsentrasi bukan sama dengan 1. Untuk menentukan kespontanan tidak dilihat dari E0 sel. Karena bisa jadi E0 selnya positif, E selnya negatif. Jadi kita harus mencari sampai nilai E selnya. Tapi tetap di sini dalam E sel, dalam persamaan Nernst, kita perlu ya nilai E0 sel. Oke. Di sini kalau E0 selnya untuk menghasilkan sel galvani, ya kecenderungannya tetap ya yang potensialnya lebih besar. Jadi di sini yang negatifnya lebih kecil, dia yang mengalami reduksi. Berarti Ni yang mengalami reduksi, Cr-nya yang mengalami oksidasi. Ni2+ menjadi Ni, Cr menjadi Cr3+. Berarti E0 selnya minus 0,25 dikurangi minus 0,74. Itu adalah E0 selnya. Persamaan reaksinya, yang reduksi ini tetap, ini kita balik. Ya. Lalu kita hilangkan elektron yang atas kali 3, yang bawah kali 2. Akhirnya ini adalah reaksi selnya. 3 kali 2, 6, 2 kali 3, 6. Sudah setara ya muatannya. Nah, lalu tadi kita hitung E0 selnya sudah. Pokoknya potensial reduksi dari Ni2+ dikurangi potensial reduksi dari Cr3+ menjadi Cr. Dapat E0 selnya. Dari E0 sel kan ini positif. Tapi belum tentu hasilnya menjadi positif. Kebetulan untuk yang ini dengan konsentrasi sekian, hasilnya masih tetap positif. Nah, karena tidak dalam keadaan standar, konsentrasinya bukan 1 molar, kita pakai persamaan Nernst. E sel sama dengan E0 sel dikurangi RT per NF ln Q. Q-nya dari persamaan reaksi setara. Solid tidak kita masukkan. Nah, yang masuk di sini hanya 2 ya, aqueous. Cr3+ pangkat 2, Ni2+ pangkat 3. Tadi sudah ada informasi konsentrasinya. Cr3+ sekian, Ni2+ sekian. Kita masukkan R-nya yang 8,314 Joule per mol Kelvin, T-nya dalam Kelvin, 25 derajat Celcius. Selama tidak disebutkan suhunya berapa, pasti pada 25 derajat Celcius. Elektronnya tadi yang menghilangkan jumlah elektron di kedua sisi ini adalah 6 elektron. Ya, jadi bukan 3, bukan 2. Kita harus hilangkan di kedua sisi. Mana angka yang bisa saling menghilangkan. F-nya 96.500 coulomb per mol. Dari sini diperoleh O, E selnya 0,44. Berarti di sini reaksinya ini masih sel galvani yang masih spontan. Jadi masih memenuhi sel galvani. Karena reaksinya spontan. Oke. Nah, sedikit lagi lah ya. Jadi meramalkan kespontanan reaksi, kita lihat dari kalau dalam keadaan standar cukup melihat E0 sel, kalau tidak dalam keadaan standar kita lihat E sel. Yang spontan itu yang harus beda potensialnya harus positif. Contoh untuk reaksi. Kita lihat dari kalau misalnya diberikan suatu reaksi, kita lihat dari reaksinya saja. Siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi. Sn di sini mengalami oksidasi, H+ di sini mengalami reduksi. Berarti kita hitung dulu E selnya. Reduksi kurang oksidasi. H+ itu 0, hidrogen standar. Sn ini dari data ya, nanti diberikan. Ini minus 0,14. Dapat 0,14 untuk E0 selnya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah reaksi ini berlangsung spontan? Ini ada 3 kondisi.
Kalau sistem dalam keadaan standar, kita cukup lihat dari E0 selnya. Ya, dalam keadaan standar, E0 selnya lebih dari 0 atau positif, maka reaksi berlangsung spontan. Lalu yang B dan C, konsentrasinya 1 molar. Ini kan melibatkan tekanan ya. Tekanan gasnya 1 atm. Tapi ada pH, ada H plus 12, pH-nya yang 15. Nah, berarti kita masukkan ke dalam persamaan NERS. E sel sama dengan E0 sel dikurangi RT per NF ln Q. Q-nya di sini heterogen. Konsentrasi SN2+ kali tekanan H2 dibagi konsentrasi H+ pangkat 2. Jadi sebetulnya ini ada ya, ada tekanan. Tapi karena di sini 1 atm ya ini bisa dianggap dihilangkan. Tapi sebetulnya ini ada ya, nilainya sama dengan 1. Tadi SN2+-nya 1, tekanan H2-nya 1, ini tanpa satuan ya, tanpa dimensi. H+-nya dalam pH 2 berarti 10 pangkat min 2. Ternyata nilainya 0,02, masih positif, berarti spontan pada pH 2. Satu lagi, kalau pada pH 5 yang membedakan di sini, ini 10 pangkat min 5 H+-nya. Ternyata hasilnya negatif. Oh, berarti tidak spontan pada pH 5. Oke, saya kira sampai di sini dulu lah. Ya, sudah cukup lah setengahnya. Jadi silakan boleh coba ya, dibaca dulu. Ini kan sudah saya bagikan ya. Jadi masih menggunakan persamaan NERS, tapi ini dibalik. Kalau di sini kita diminta untuk menghitung konsentrasi, E selnya sudah diketahui, misalnya yang terukur sekian dalam satu larutan. Nah, kita cari larutan tersebut konsentrasinya berapa atau pH-nya berapa. Itu hanya dibalik, tapi konsepnya sama dari persamaan NERS. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 8.43. Saya kira sudah cukup dulu ya, sudah setengahnya lah. Sel galvanis secara umum sudah kita bahas, nanti tinggal aplikasi dan juga ada sel elektrolisis ya, yang kita akan bahas lebih detail. Kalau tidak ada, mungkin langsung saya akhiri saja ya kuliah pagi ini. Nanti jam 9 juga ada kuliah. Semoga materinya bisa dipahami. Kalau ada yang tidak dipahami, belum dipahami, atau karena saya terlalu cepat, bisa silahkan langsung ditanyakan ya. Oke, saya akhiri kuliahnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.